Halo para pecinta film, kembali lagi bareng by 199 yang akan menemani kalian untuk rewatch film dan series. Kali ini by 199 mau ngajak kalian untuk rewatch sebuah film biopik semi-fiksi terbaru dari seorang Diana Frances Spencer, atau yang lebih dikenal sebagai Lady Diana. Kenapa saya bilang semi-fiksi? Karena sesuai dengan yang disampaikan di awal film, bahwa film ini adalah sebuah dongeng dari kisah nyata. Narasi yang disampaikan film ini sebagian besarnya bukanlah apa yang sebenarnya terjadi pada kisah aslinya. Sebagian besar plot pada film ini akan berpusat pada gejolak batin dan mental Diana menjelang perceraiannya dengan Pangeran Charles pada tahun 1992. Film ini akan mengilustrasikan kegelisahan dan ketidaknyamanan Diana di lingkungan kerajaan selama periode Natal tahun 1991. Lebih tepatnya dari tanggal 24 sampai 26 Desember 1991. Sebelum lanjut, saya mau ingatkan kalian bahwa video ini mengandung full spoiler. Di sini saya tidak akan menceritakan semua detail yang ada dalam film, sehingga saya menyarankan kalian untuk menonton film aslinya terlebih dahulu. Terus balik lagi ke video ini, in case kalian masih belum paham dengan apa yang sebenarnya terjadi di film Spencer ini. Ya udah, langsung aja yuk kita rewatch filmnya. Film ini dibuka dengan pemandangan tentara Inggris yang sibuk melakukan protokol pengiriman bahan makanan ke dapur istana Sandringham. Para tentara memeriksa ke seluruh penjuru dapur untuk memastikan semua aman, sehingga bahan makanan siap untuk segera diolah para koki. Dalam 3 hari ke depan, para koki harus menyiapkan makanan terbaik untuk keluarga kerajaan dalam rangka perayaan Natal. Di sisi lain, kita melihat Diana yang tersesat dalam perjalanannya menuju istana Sandringham. Diana yang kebingungan mampir ke sebuah restoran untuk menanyakan lokasinya saat ini. Semua orang yang berada di restoran cuma bisa membeku karena melihat sosok Diana secara langsung di depan mata mereka. Scene berikutnya memperlihatkan Charles beserta kedua putranya, yaitu William dan Harry, yang sudah tiba di istana Sandringham. Di saat yang bersamaan, Diana yang masih kebingungan berhenti di pinggir jalan untuk menanyakan lokasinya ke orang yang lewat. Tidak selang berapa lama, kepala koki dari istana yang bernama Darren tiba untuk menjemput Diana yang tersesat. Darren heran dan menanyakan di mana pengawal Diana. Diana menjawab pengawalnya tidak tahu dia keluar. Ini menunjukkan betapa Diana ingin lebih bebas bisa berpergian sendirian. Waktu tersisa 15 menit sebelum makan sandwich bersama dimulai. Meskipun begitu, perhatian Diana teralihkan dengan orang-orangan sawah yang membuat Diana teringat bahwa posisinya sekarang adalah tempat ia dulu menghabiskan masa kecilnya. Diana berlari ke arah orang-orangan sawah tersebut dan mengambil sebuah mantel yang ternyata milik ayahnya. Sebagai konteks, dulu ayahnya suka memberikan baju bekas ke para petani lokal. Scene selanjutnya menunjukkan Ratu Elizabeth II tiba di istana Sandringham bersama suaminya, Pangeran Philips, beserta anjing Royal Corgis kesayangan Ratu. Tidak lama setelahnya, Diana pun tiba. Sesampainya di dalam, Diana diminta untuk menimbang berat badan. Biasanya Diana bisa melewati tradisi kerajaan yang satu ini. Namun tidak kali ini karena pihak kerajaan merekrut orang yang lebih taat pada tradisi. Tradisi yang dimaksud adalah tradisi di mana berat badan harus bertambah 3 pon setelah perayaan Natal sebagai tanda menikmati perayaan. Diana yang memiliki gangguan makan tentu tidak nyaman dengan tradisi ini. Setelah selesai menimbang dan berinteraksi dengan anak-anaknya, tiba waktunya untuk makan sandwich bersama di ruang tamu. Diana yang memiliki bulimia nervosa langsung ke kamar mandi untuk memuntahkan semua isi perutnya, supaya nanti dia bisa pura-pura menikmati sandwich bersama keluarga kerajaan. In case kalau kalian belum tahu bulimia nervosa itu apa, saya jelasin sedikit ya. Bulimia nervosa adalah kelainan psikologis yang membuat seseorang mengkonsumsi banyak makanan dalam waktu singkat dan diikuti dengan upaya untuk mengeluarkan apa yang telah dikonsumsi setelahnya. Sedikit informasi, Diana mulai terserang bulimia sejak seminggu setelah pertunangannya dengan Charles. Lebih lanjut kalian bisa search di internet ya. Setelah itu, Diana bertemu dengan seorang juru rias kerajaan bernama Maggie. Maggie ini adalah salah satu orang kepercayaan Diana.
Makanya Diana lega banget pas tahu Maggie ditugaskan lagi untuk menjadi juru rias pribadinya. Diana langsung menugaskan Maggie untuk nanti mengambil mantel yang Diana tinggal di mobilnya, lalu membersihkan dan menjahitnya sampai layak pakai. Maggie menerima tugas tersebut dengan raut wajah cemas, karena dia tahu ini mungkin akan jadi masalah buat Diana sendiri. Scene selanjutnya kemudian menunjukkan Diana yang tengah bercengkrama dengan William dan Harry. Diana membicarakan tentang kebiasaannya yang suka terlambat dan bagaimana orang-orang menertawakannya. Dari luar kemudian terdengar suara pengawal kerajaan yang memberitahu Diana bahwa proses membuka kado di malam Natal sudah dimulai. William kemudian bertanya kepada ibunya tentang kenapa kita harus membuka kado di malam Natal, bukan di hari Natal. Diana lalu menjawab, karena di lingkungan kerajaan tidak ada keterangan waktu untuk masa depan, yang ada cuma waktu kini dan lampau. William menambahkan bahwa ayahnya, Charles, bilang kalau ini dilakukan supaya keluarga kerajaan bisa mendapatkan hadiah terbaik lebih dulu dari orang biasa. Diana pun menyuruh anak-anaknya untuk pergi duluan. Scene selanjutnya memperlihatkan suasana ruangan yang berantakan tempat anggota keluarga kerajaan membuka kado-kado. Diana mengambil kalung mutiara yang merupakan hadiah dari suaminya, Charles. Setelah memakainya beberapa detik, Diana lalu curhat ke para pelayan yang bertugas membersihkan ruangan. Diana bilang kalau kalung mutiara ini kalung yang persis sama dengan kalung yang dipakai Camilla. Sebagai konteks, Camilla adalah sosok yang saat itu disebut-sebut menjadi orang di tengah keretakan rumah tangga Charles dan Diana. Diana heran karena Charles sampai lupa kalau dia ngasih hadiah yang persis sama dengan yang dia kasih ke Camilla. Para pelayan cuma bisa mendengarkan karena ini jelas bukan urusan mereka. Diana bahkan sempat mau ngasihin kalung itu ke salah satu pelayan, namun ditolak karena memang ini bukan hak mereka juga. Di kamar, Diana menemukan buku tentang Anne Boleyn yang secara misterius ada di meja riasnya. Sebagai informasi, Anne Boleyn adalah permaisuri Raja Inggris dari tahun 1533 sampai 1536 sebagai istri dari Raja Henry ke-8. Dia merupakan permaisuri Inggris pertama yang dihukum mati di depan umum atas tuduhan perselingkuhan. Kisah tragisnya bisa kalian baca lebih lanjut di internet. Diana kemudian ngobrol dengan dalam tanda kutip ayahnya tentang keluarga Spencer yang katanya punya hubungan keluarga dengan Anne Boleyn. Lalu sedikit menceritakan tentang penyebab kematian Boleyn yang dipenggal oleh suaminya sendiri demi menjadikan selingkuhannya sebagai ratu. Dalam scene ini kita bisa melihat bahwa Diana berusaha mencari persamaannya dengan Anne Boleyn. Diana lalu mengalihkan diri dengan memeriksa baju yang harus dipakai lengkap dengan keterangan waktu untuk dipakai. Ketika Maggie masuk ruangan, Diana mengutarakan keinginannya untuk memakai dress warna hitam agar kontras dengan kalung mutiara pemberian Charles. Namun Maggie membujuknya untuk tetap memakai pakaian yang sudah ditetapkan kerajaan untuknya. Dalam sesi curhat singkat, Maggie juga mendorong Diana untuk tetap memakai kalung mutiara itu, agar Charles bisa mengingat cantiknya Diana dengan kalung mutiara yang sama dengan Camilla. Setelah itu seperti biasa, Diana terlambat datang ke ruang makan. Mendahulukan sang ratu, semua pun akhirnya mulai makan bersama. Namun tidak dengan Diana yang merasa tidak nyaman karena gangguan makannya itu tadi. Diana semakin tidak nyaman karena banyak pasang mata yang mengawasi perilakunya, termasuk Ratu Elizabeth II dan Charles. Diana juga berhalusinasi dengan melihat penampakan seseorang yang mirip Anne Boleyn yang mengawasinya dari kursi ratu. Perasaan dan pikiran Diana jadi nggak karuan. Kesal dengan tatapan Charles yang seolah menghakiminya, Diana akhirnya melepaskan kalung mutiaranya secara paksa sampai berceceran ke dalam sup. Diana akhirnya memakan sup itu dengan lahap beserta butiran-butiran mutiara yang bercecer tadi. Scene kemudian berganti, yang menunjukkan Diana yang berlari ke toilet untuk memuntahkan semua yang dia makan tadi. Scene di meja makan tadi adalah metafora yang menggambarkan Diana yang bersusah payah untuk melawan gangguan makannya di depan keluarga kerajaan. Jadi, Diana memakan mutiara itu cuma imajinasi dari Diana sendiri. Tengah malamnya, tepat sebelum pergantian hari Natal, Diana menyelinap ke dapur istana untuk memakan apapun yang dia mau secara nyaman. Namun kepala petugas yang bernama Alistair Gregory melihatnya dan perlahan mengikuti sampai ke dapur untuk menegur Diana. Diana yang tidak nyaman dengan orang ini dari awal lantas menanyakan identitasnya.
Gregory menjelaskan dia adalah pejabat kehormatan Ibu Ratu di Istana Clarence yang sedang ditugaskan untuk acara Natal di Istana Sandringham. Gregory juga mengingatkan Diana untuk menutup gorden ketika mengganti pakaian, karena paparazzi bisa melihatnya dari luar. Diana membalas bahwa itu tergantung banyak hal dan menyuruh Gregory untuk pergi. Diana yang kesal lalu menyelinap keluar menuju ke tempat dia dulu tinggal. Tapi keburu ketahuan oleh polisi yang bertugas di lingkungan kerajaan. Diana pun meminta mereka untuk tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kerajaan. Diana kemudian masuk ke istana dan mampir ke kamar anak-anaknya untuk memberikan kado Natal. Diana membiarkan William dan Harry membuka kadonya nanti di pagi hari agar seperti orang-orang normal kebanyakan yang buka kado tepat di hari Natal. Diana lalu mengajak kedua putranya untuk bermain sebuah game, di mana Diana berperan sebagai mayor dan kedua putranya sebagai prajurit yang harus berkata jujur. Diana menanyakan tentang hal terbaik dari Natal kepada kedua putranya. William menjawab kado Natal sebagai hal terbaik, dan Harry menjawab kedatangan ibunya sebagai hal terbaik dari Natal. William kemudian mengambil alih peran mayor dan bertanya apa yang membuat Diana terlihat begitu bersedih. Diana lalu berusaha jujur dengan menjawab karena masa lalu. Diana kembali mengambil alih peran mayor dan menanyakan soal hari Natal terbaik yang diinginkan William. William kemudian menjawab hari Natal terbaiknya adalah ketika dia tidak harus mengikuti aturan kerajaan dan berlaku semaunya, yang mana juga diamini Harry dan Diana sendiri. Mereka bertiga sejatinya ingin hidup normal, walau itu tidak mungkin bagi seorang bangsawan. Diana lalu meminta anak-anaknya, terutama William yang sudah besar, untuk mengingatkannya jika nanti Diana bertingkah konyol di istana. Scene lalu berganti, menunjukkan bahwa hari Natal sudah tiba. Diana yang baru selesai mandi, kedatangan juru rias yang ternyata menggantikan Maggie. Meskipun sudah kenal, Diana merasa tidak nyaman dan meminta si juru rias tersebut untuk memberitahu Gregory untuk mengembalikan Maggie. Meskipun sebenarnya itu bukan tanggung jawabnya untuk memutuskan hal tersebut. Scene kemudian berganti. Para anggota keluarga kerajaan melakukan prosesi foto bersama. Seperti biasa, prosesi foto baru dimulai setelah Diana yang terlambat datang. Setelah itu, mereka sarapan bersama, disertai pembacaan jadwal oleh Alistair Gregory. Kali ini posisi duduk Charles dan Diana berdekatan. Dimanfaatkan Diana untuk basa-basi menanyakan penampilannya. Namun Charles lebih tertarik untuk mengingatkan Diana agar tidak memutahkan sarapan yang dibuat susah payah, setidaknya sebelum bel gereja berdentang. Diana cuma bisa terdiam mendengar hal ini. Setelah sarapan, semua anggota keluarga kerajaan pergi ke gereja untuk melaksanakan misa. Setelah selesai, Diana ngobrol dengan William di luar gereja. Namun di situ Diana juga bisa melihat Camilla dan Charles yang sesekali saling curi-curi pandang. Pemandangan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman itu terus berlanjut tatkala Diana harus pura-pura memperlihatkan image keluarga bahagia di depan puluhan blitz kamera yang seolah mengintainya. Sementara kenyataannya Charles dan Diana bahkan sudah pisah ranjang. Setelah itu, Diana yang sudah berada di istana tertidur dan bermimpi didatangi Anne Boleyn. Namun terbangun oleh suara tembakan yang berasal dari latihan tembak yang dilakukan Charles dan William. Setelahnya, Diana lalu menemui Charles dan meminta supaya William tidak perlu ikut menembak burung, karena Williamnya sendiri juga aslinya nggak mau. Namun Charles tidak begitu mendengarkan dan justru lebih banyak membicarakan tentang perilaku Diana soal keterlambatan dan salah pakaian. Charles memberitahu Diana untuk setidaknya jaga image demi rakyat Inggris dan melakukan tugasnya sebagai anggota keluarga kerajaan sesuai aturan, meskipun ia tak mau sekalipun. Scene kemudian berganti, menunjukkan Ratu Elizabeth II yang mau melakukan kegiatan rutin jalan-jalan dengan Royal Corgis-nya. Diana lalu menghampiri sang ratu dan memuji pakaiannya di televisi. Ratu hanya tersenyum, dan kemudian membicarakan tentang Diana yang lagi sering banget di foto belakangan ini. Ratu bilang tidak peduli berapa banyak foto yang diambil, satu-satunya foto yang penting hanyalah foto yang dijadikan mata uang.
Di saat itulah Diana sadar bahwa dia mungkin tidak lebih dari sekedar mata uang. Scene lalu berlanjut ke Diana yang pergi ke dapur istana. Di sana dia menemui Darren dan bertanya tentang nasib para burung pegar yang nanti ditembak anaknya. Darren menjelaskan, sebagian akan dibawa pulang staf dan sisanya dibuang. Darren yang tahu Diana khawatir juga menjelaskan kalau burung pegar bukanlah burung yang cerdas. Kalaupun tidak tertembak, mereka biasanya bakal mati tertabrak mobil. Diana kemudian cerita tentang dia yang melihat arwah Anne Boleyn. Tapi Darren memberi saran kepada Diana untuk tidak membicarakan hal-hal aneh di lingkungan kerajaan, karena semuanya akan tersebar dengan cepat. Sore harinya, Diana jalan-jalan sendirian di sekitar istana. Dia duduk dan berbicara dengan seekor burung pegar. Namun tiba-tiba Gregory datang menyapanya, lalu mengingatkannya untuk bersiap makan malam. Seperti biasa, Diana tidak mengindahkan peringatan tersebut. Gregory kemudian duduk dan menceritakan masa lalunya ketika menjadi tentara yang bertugas di Belfast. Teman baiknya mati di depan matanya demi sumpah pada negara. Gregory menceritakan ini dengan niat memberitahu Diana bahwa semua ini pun dia lakukan demi mengabdi pada negara. Sehingga Gregory sangat mengharapkan kehadiran Diana tepat waktu untuk makan malam nanti. Diana kemudian nyeletuk, mencurigai Gregory sebagai orang yang menaruh buku tentang Anne Boleyn di kamarnya sebagai peringatan untuk Diana. Namun Gregory menyangkal tuduhan tersebut dan pergi. Diana akhirnya kembali ke kamarnya, yang sedari tadi sudah ditunggu oleh juru riasnya. Juru riasnya mengingatkan Diana untuk memakai pakaian sesuai dengan keterangan yang tertulis di tiap labelnya. Namun perhatian Diana teralihkan ke gorden kamarnya yang terlihat dijahit. Si juru rias mengatakan ini adalah perintah dari Pangeran Charles terkait kebiasaan Diana yang suka lupa menutup gorden ketika ganti baju. Kesal dengan hal ini, Diana mengganti pakaiannya sendiri. Setelah selesai, Diana meminta si juru rias pergi karena Diana bilang dia mau masturbasi. Tapi ini cuma akal-akalan Diana aja, supaya dia bisa membuka gorden. Namun setelah itu, tanpa sadar Diana melukai dirinya sendiri. Diana yang panik langsung berusaha membersihkan lukanya, karena dalam 30 menit makan malam akan dimulai. Pikirannya menjadi kacau karena hal ini, membuatnya bertingkah konyol di depan William. William yang menyadari hal ini terus membujuk ibunya untuk keluar dari kamar mandi. Diana pun mengiyakan, walaupun ujung-ujungnya dia tetap mengurung diri lagi di kamar mandi. Selang tidak berapa lama, Maggie tiba-tiba datang dan membujuknya. Namun ternyata itu hanya halusinasi Diana. Di depannya bukan Maggie, melainkan pelayan yang lain. Di sini ini juga kalian bisa lihat kalau Diana tidak terluka sama sekali. Yang artinya kejadian melukai diri sendiri tadi juga halusinasi Diana yang mentalnya sedang kacau. Pada akhirnya, Diana memutuskan untuk tidak ikut makan malam dan berniat pergi ke rumah lamanya. Dalam perjalanan menuju ke lantai bawah, Diana terus berhalusinasi seolah dirinya adalah Anne Boleyn. Sesampainya di lantai bawah, Diana langsung meminta pengawal untuk memberikannya sepasang sepatu dan senter. Dan Diana pun langsung pergi ke rumah lamanya di seberang bukit yang nggak jauh dari Sandringham. Pengawal yang merasa ini tidak beres, langsung melaporkan hal ini ke Gregory yang berada di ruang makan. Namun kali ini, Gregory membiarkannya, dengan alasan itu adalah hak Diana untuk pulang ke rumah lamanya. Sesampainya di Park House yang terlihat menyeramkan dari luar, Diana tetap memaksakan diri untuk masuk. Di dalam, Diana melihat-lihat sebentar ke sekelilingnya. Sampai akhirnya ia mulai menaiki anak tangga yang mulai rapuh menuju lantai 2. Diana hampir terpleset, membuat senternya jatuh ke bawah. Meskipun begitu, Diana tetap melanjutkan ke atas meskipun tanpa senter. Setelah berhasil menapaki puncak tangga, Diana langsung menuju kamarnya dulu dan menangisi kehidupannya yang penuh beban. Puas menangis, Diana berniat melakukan percobaan bunuh diri dengan membiarkan dirinya terjatuh di tangga. Namun tiba-tiba arwah Anne Boleyn muncul dan memberitahu bahwa dulu juga suaminya memberikan kalung yang sama dengan yang dipakai selingkuhan suaminya. Boleyn mendorong Diana untuk melepaskan kalung mutiara yang membelenggu itu.
Diana lalu membayangkan dirinya menari-nari dengan riang gembira, membayangkan anak-anaknya, dan membayangkan kebebasan. Semua itu membuat dia berani melepas kalung mutiara itu dari lehernya, dan begitulah, Diana menjadi lebih merasakan kebebasan. Keesokan harinya, entah bagaimana, Maggie kembali ditugaskan untuk menjadi juru rias pribadi Diana. Diana senang, dan pergi ke pantai bersama Maggie untuk refreshing gitu. Di sana, Maggie mengungkapkan bahwa Charles kembali menugaskannya karena merasa Diana butuh seseorang untuk diajak bicara. Diana lalu curhat soal masa depannya, soal julukan apa yang nanti orang sematkan kepadanya ketika dia sudah lama wafat nanti. Diana juga menanyakan soal kabar yang mengatakan bahwa Maggie sempat bilang ke semua orang kalau Diana sedang tertekan, yang mana bagi Diana ini mengecewakan. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Maggie mengakui satu hal, bahwa dia sebetulnya mencintai Diana. Diana terkejut mendengar hal ini, tapi juga terhibur, karena Maggie mengatakan hal ini sambil bercanda. Benar atau tidak, setidaknya Maggie membuat Diana tertawa lepas. Scene selanjutnya memperlihatkan Diana yang berlari-larian bersama Maggie, melupakan sejenak beban hidupnya dan berusaha untuk sedikit lebih menikmati kebebasan ini. Sementara itu, Elizabeth II, Charles beserta kedua putranya dan rombongan pergi menuju tempat berburu. Berburu adalah tradisi kerajaan yang dilakukan pada hari setelah Natal setiap tahun. Di saat yang bersamaan, Diana meminggirkan mobilnya di tempat masa kecilnya. Diana meminta Maggie untuk nanti memarkirkan mobilnya di parkiran staf kerajaan. Diana lalu memberitahukan rencananya untuk menginterupsi kegiatan berburu yang melibatkan anak-anaknya. Walaupun tidak begitu mengerti, Maggie mendengarkan. Diana juga bercerita kalau dia tuh suka hal-hal yang sederhana dan biasa. Dia suka barang-barang kelas menengah dan dia suka makanan cepat saji. Singkat cerita, Diana pun pergi. Namun sebelum itu ia pergi dulu menuju orang-orangan sawah dan memakaikannya salah satu pakaian Diana. Metafora lain yang boleh kalian tafsirkan sendiri di kolom komentar ya. Scene kemudian berganti, menunjukkan perburuan burung pegar yang sudah dimulai. Di saat yang bersamaan, Diana sampai di sana. Ia berjalan dari sisi yang lain menuju tempat burung-burung terjatuh. Diana yang berdiri di tengah-tengah area tembak membuat semua orang terkejut dan menghentikan kegiatan perburuan. Diana mengancam tidak akan beranjak dari posisinya sekarang sebelum William dan Harry menghampirinya. Gregory berniat untuk intervensi, namun di luar dugaan, Charles mengizinkan anak-anaknya untuk menghampiri ibunya. Seraya Diana, William, dan Harry pergi, Ratu Elizabeth II dan Charles cuma bisa terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Diana kemudian mengajak anak-anaknya untuk pergi ke sebuah tempat. Sebelum pergi, Diana menemukan sebuah surat dari Maggie yang bertuliskan, Diana tersenyum dan setelahnya pergi, meninggalkan Sandringham beserta isinya. Ternyata, Diana mengajak William dan Harry pergi ke London dan makan ayam KFC. Sebuah kesenangan orang normal yang didambakan William dan Harry kecil. Dengan pemandangan jembatan London, Diana dan anak-anaknya menikmati waktu mereka di luar aktivitas kerajaan yang kaku dan melelahkan. Film diakhiri dengan close-up wajah Diana yang menunjukkan perasaan lega, namun juga menunjukkan perasaan sedih. Karena mungkin setelah ini, semuanya masih belum benar-benar berakhir. Dan film pun selesai. Gimana nih menurut kalian tentang film Spencer ini? Kalau buat saya sih, nonton sekali rasanya nggak cukup untuk menerka-nerka apa yang sebetulnya mau disampaikan film ini. Saya pribadi awalnya bahkan nggak ngeh dengan metafora-metafora yang digambarkan dalam film, karena terlalu fokus dengan aspek lain, seperti acting, desain produksi, scoring, dan lain-lain yang emang mantep banget. Terus soal acting, katanya Kristen Stewart sebagai Diana ini digadang-gadang bakal masuk nominasi Oscar. Gimana tuh menurut kalian? Kristen Stewart udah berhasil atau belum nih memerankan Lady Diana? Tulis di kolom komentar ya. Ya udah, kalau gitu kita jumpa lagi di recap film dan series selanjutnya.